Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh ada bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan kita. Untuk itu marilah kita mengambil waktu teduh sejenak, bersyukur secara pribadi. Mazmur 150 ayat 1 hingga 6 berkata, Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah yang segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita mengangkat satu pujian dari buku pujian Siloam nomor 147. Saatku masuk ke hadirat-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kami boleh ada bersama-sama beribadah, memuji muliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 238, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 berbunyi demikian. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian kita dari buku pujian Siloam nomor 102, Kasih Allah tak berkesudahan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kasih Allah tak
Shalom, selamat malam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur buat pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bersyukur di minggu ketiga pada hari ini kita masuk dalam bulan misi dengan tema berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Bella melalui bulan misi di minggu ketiga ini mengajarkan kita untuk kita menyadari akan diri kita secara pribadi untuk kita dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga bila melalui ini semua, kita mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi sebelumnya kita mau belajar dari firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, bersyukur buat pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam minggu sepekan yang kami sudah lalui di dalam segala pekerjaan, pendidikan, bahkan di dalam bahtera rumah tangga kami. Kami merasakan kasih dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan malam hari ini, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan, sehingga bila mata hati kami terbuka, dan kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini, menjadi berkat bagi kami, dan kami mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 25 ayat pertama sampai ke-13 yang sudah Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Hari ini kita belajar dengan satu tema, yaitu berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Sekali lagi, berjaga-jaga
menantikan kedatangannya. Melalui perumpamaan 10 gadis ini, setiap orang percaya diingatkan agar senantiasa peka terhadap situasi zaman sekarang dan memperhatikan keadaan rohani kita masing-masing secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat kedatangan Kristus yang kedua kali sangat dekat, di mana kedatangannya pada saat yang tidak kita ketahui dan tidak dapat kita duga. Oleh karena itu kita harus bertekun dalam iman dan berjaga-jaga, supaya bila hari itu tiba, kita dalam keadaan siap sedia. Hubungan antara orang percaya dengan Kristus di dalam Injil Matius yang kita sudah baca, di dalam Injil Matius 25, ayat pertama sampai 13, digambarkan seperti hubungan antara mempelai laki-laki dan wanitanya. Orang percaya adalah mempelai wanita, dan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan ini ada 10 gadis yang sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki dan terbagi menjadi 2 bagian. 5 gadis yang bijaksana membawa pelita dan persediaan minyak dalam buli-buli. Artinya, mereka dalam keadaan siap. Sementara 5 gadis yang bodoh membawa pelita tapi tidak membawa persediaan minyak. Minyak adalah lambang persekutuan yang karib dengan Tuhan, iman yang sejati dan kebenaran yang hidup. Namun kelima gadis yang bodoh itu tidak membuat persiapan yang cukup untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Apa akibatnya? Akibatnya ketidaksiapan tersebut, 5 gadis yang bodoh itu harus mengalami nasib yang tidak baik karena mengalami penolakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, di dalam Injil Matius 25 ayat 12. Dan akhirnya mereka tidak dapat masuk ke ruang pesta perkawinan. Apa yang dapat kita pelajari pada kebenaran firman Tuhan hari ini? Di bagian pertama, gadis-gadis yang bijaksana itu percaya bahwa mempelai laki-laki akan datang, walaupun untuk itu mereka harus menunggu lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Seperti gadis-gadis yang bijaksana ini percaya. Orang yang percaya kepada Kristus haruslah hidup di dalam kepercayaannya itu. Karena jikalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus menghidupkan kepercayaan kita itu. Yaitu apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan haruslah kita lakukan. Menunjukkan bahwa kita percaya kepada Kristus. Bukan hanya kita sekedar percaya, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Ingat bahwa iblis pun juga percaya, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Gadis-gadis yang bijaksana menunjukkan kepercayaannya dengan cara mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut mempelai laki-laki yang pasti cepat atau lambat akan datang. Menunggu memang sesuatu yang sangat membosankan. Karena itu banyak orang mengalami kegagalan dalam proses menunggu. Merasa sudah lelah dan tidak tahan lagi dalam menantikan jawaban doa. Akhirnya kesetiaan menjadi luntur dan kasih menjadi dingin. Dikarenakan berbagai situasi dan masalah yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi di bagian pertama, mari kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Ingat bahwa kedatangan Kristus itu adalah sesuatu yang pasti. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk kita percaya kepada janji-janjinya yang senantiasa akan menolong dan memberkati kita dalam segala penantian yang pasti dari Tuhan. Dan di bagian yang kedua, kita mau belajar bersama-sama. Gadis-gadis yang bijaksana mempersiapkan diri
supaya siap dan tidak menyesal pada kedatangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tunda untuk melakukan persiapan. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Jika Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kita semua, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Baiklah, kita bijaksana memakai waktu dalam kehidupan ini. Sebab kita tidak tahu kapan waktu itu akan berhenti untuk kita jalani di dunia ini. Mungkin di dalam minggu sepekan, bahkan dalam bulan ini, kita melihat bahwa banyak orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan tidak memandang usia. Tuhan Allah berdaulat atas setiap kehidupan kita. Mungkin sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Atau pada saat Kristus datang baru Tuhan mau mengangkat kita. Mari pergunakan masa hidup kita untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Jangan sekali-sekali membatasi persiapan diri dengan pemikiran bahwa apa yang kita lakukan itu sudah cukup. Misalnya, sudah cukup saya ke gereja pada hari Minggu, hanya 1 kali saja, itu sudah cukup. Saya tidak perlu ikut persekutuan kelompok doa, ataupun persekutuan pribadi di rumah, hanya menghabiskan waktu. Bisa saja itu sudah cukup dalam pandangan kita, tetapi tidak memadai dalam pandangan Allah. Ingat baik-baik bahwa kitab suci mengajarkan setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di dalam Roma 14 ayat 12. Dan karena itu jangan harap kita bisa ikut pada persiapan orang lain. Kita sendirilah yang harus bersiap sedia menghadapi Yesus atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Secara personal, mari kita membangun hidup kita secara pribadi dengan Tuhan. Pergunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Pergunakanlah masa hidup kita dengan baik di dalam Tuhan, secara pribadi. Dan laksanakanlah tugas tanggung jawab kita dengan baik. Dan di bagian yang ketiga, gadis-gadis yang berjaga-jaga dan siap dapat menikmati acara pernikahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15. Jangan tunda untuk mengasihi, memaafkan, berbuat baik, berdamai, dan berhentilah melakukan kejahatan. Supaya kita jangan kelihatan saja dengan menantikan saat masuk dalam kerajaan surga, namun nyatanya ketika saatnya tiba, kita bukanlah orang-orang yang layak masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Yang perlu kita sadari dalam kehidupan ini, perlu mawas diri, dan perlu mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, di mana para gadis bodoh itu mengetok pintu, tetapi ditolak. Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang selama hidupnya mengabaikan ketokan Tuhan pada pintu hati mereka, ingat bahwa pada akhir zaman akan mengalami penolakan pada saat mereka mengetok pintu untuk masuk. Jadi pergunakanlah masa hidup kita untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Wahyu 3 ayat 20 berkata demikian. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan, dan aku makan bersama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Mari kita mengevaluasi diri kita secara pribadi. Boleh jadi semua orang mengenal kita sebagai orang yang percaya atau sebagai orang Kristen. Tetapi yang penting adalah, apakah Yesus mengenal kita? Apakah kita sudah pernah datang kepadanya?
menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Dan apakah kita mempunyai hubungan pribadi di dalam Tuhan? Menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan pastikanlah diri kita masuk dalam bagian pernikahan anak domba Allah. Puji nama Tuhan. Bila melalui kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita dapat berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan juga kita mari pergunakan masa hidup kita untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jikalau selama ini kami jauh daripada Tuhan, jikalau selama ini kami lebih mengandalkan kemampuan kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami dapat belajar dari firman Tuhan yang menguatkan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, atas napas hidup, atas segala tanggung jawab yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat nikmati dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan ajar kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti, memahami sebagai orang percaya akan Tuhan, dapat memberitakan Injil keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya akan Tuhan, dan dengan demikian ini mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan nama-nama dari jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan. Yang berulang tahun kelahiran, Bapak Pendeta Yance Februan, Kenesa Revela, Joanli Agung, Miming Yoto, Agustina FK, Elizabeth Ukam, Suryanto Tegawang, Wendy Ajang, Kedrik Graceo Hayden, Astika, Agus Berias, Molanda Agusta, Joan Gilbert, Aristian Agung, Agustina Laing, Kristianto Pangija, Dwi Kristianti, Sunarko, Eka Agustia, Fiona Agatha Mahardika, dan Ibu Elizabeth Pangeran. Dan yang berulang tahun pernikahan, Bapak Pendeta Joneson dan Ibu Maria Rizkila Mambo, Bapak Bastian Jaha dan Ibu Deborah Duka,
Bapak Sunarto dan Ibu Dwi Kristianti. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik. Allah yang senantiasa menunjukkan kasih dan kemurahan di dalam kehidupan ini. Kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Yang kepadamu Tuhan kami naikkan syukur dan terima kasih kami. Engkau Allah yang baik bagi kami. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, bersyukur kepadamu karena Engkau telah menambahkan usia setahun lagi bagi beberapa anggota jemaat yang boleh berulang tahun sepekan yang lalu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi mereka. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih atas tuntunan-Mu di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sebagaimana Engkau telah memberkati dan memelihara mereka di masa lalu, pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan akan terus memberkati mereka ya Tuhan. Engkau yang senantiasa akan menolong mereka, memampukan mereka untuk menjalani kehidupan di hari-hari akan datang, untuk menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Selalu mencukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Bahkan apa yang mereka kerjakan, Engkau senantiasa menjadikannya berhasil. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang berulang tahun pernikahan. Mereka boleh bertahan sampai hari ini semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu. Kesempatan bagi mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, mempraktekkan kasih-Mu di dalam kehidupan pernikahan mereka. Biarlah semakin hari, semakin mereka dapat mengasihi satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain. Kehidupan di dalam rumah tangga memuliakan Tuhan, menjadi berkat untuk seisi rumah, bahkan bagi orang-orang di sekitar. Sekiranya Engkau mengizinkan mereka diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan. Engkau yang menopang mereka, Engkau yang memampukan mereka untuk berdiri teguh, untuk tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada dalam keadaan sakit. Hamba berdoa untuk Bapak Billy Joni, Elpina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Iden Usad, Benedit Besritinus, Ibu Maria Mambo, Gunawan Sasmito, Dwi Atmo Legowo, Yoses Ismunaji, Yoli Sutopo, dan Ibu Minaria. Pada kesempatan ini hamba datang kepadamu, Allah sumber kehidupan, Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Hamba mempertaruhkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong mereka. Jika Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Menolong mereka agar tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Menolong mereka agar mereka tetap teguh di dalam iman kepadamu ya Tuhan. Berdoa obat-obat yang mereka makan sebagai bagian dari pemulihan mereka. Kiranya Engkau memberkatinya ya Tuhan. Bahkan keluarga yang senantiasa setia mendampingi, merawat, menolong mereka. Agar mereka pun boleh menunjukkan kasih yang tulus di dalam mendampingi saudara-saudara, orang-orang kekasih yang Tuhan terus percayakan untuk dirawat. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk lembaga gereja. Kami berdoa untuk badan pengurus GKI yang ada di Jakarta. Kami juga berdoa untuk badan pengurus wilayah yang ada di Tanjung Selor, badan pengurus daerah Tatatinun yang ada di Tarakan, dan badan pengurus jemaat Siloam Tarakan ini. Hamba berdoa kiranya Engkau Allah akan memberkati hamba-hambamu di dalam pelayanan.
Engkau memberikan mereka hikmat dan kuasa dalam pelayanan. Engkau memampukan mereka untuk melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Setiap kepercayaan yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan ini, Engkaulah yang akan memampukan. Engkaulah yang akan menolong mereka untuk melakukannya dengan hati yang tulus. Memberi kerjasama yang baik. Sehingga semua pelayanan berjalan baik. Pelebaran pekerjaan Tuhan terus terjadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami membutuhkan pertolongan-Mu di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus akan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Baik dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Kehidupan kami semua ada di dalam perlindungan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan ini kami juga telah memberikan persembahan kami. Biarlah semuanya berkenan di hati-Mu. Persembahan yang kami boleh berikan dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita mengangkat satu pujian dari buku pujian Siloam nomor 133. Nyatakan kemuliaannya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
dibawakan oleh Bapak Pendeta Yance Februan. Mari kita berdoa. Kami naikkan segala puji, hormat, dan syukur kepadamu Tuhan, Allah yang sudah menyertai kami dalam sepanjang ibadah, sehingga dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan yang telah memberi diri di dalam pelayanan pada hari ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam setiap profesi pekerjaan. Anak-anak kami yang sekolah diberkati oleh Tuhan, masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa dalam seluruh aktivitas sepekan mendatang, tangan Tuhan yang berkuasa akan menjaga, memelihara, dan menopang setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saleh-salehnya, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Saudara silakan duduk kembali, bersyukur secara pribadi. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.